Langsung saja nomor 1. Baik, makruh memakai air yang terjemur di bawah terik matahari. Nah, itu ada 9 syaratnya yang menyebabkan makruh. Yang pertama, panasnya itu disebabkan terik matahari. Kalau bukan dari terik matahari, itu bukan disebut ma'ul musyammas, seperti air belerang, air yang dimasak jadi panas. Nah, itu syarat lain, hukum lain. Yang kita bahas kemarin, kalau air panas itu apa ya? Mempunyai 3 hukum. Kalau terlalu panas sampai melepuh, hukumnya apa? Dipakai haram. Kalau panas tapi masih bisa meratakan, masih bisa air itu diratakan di badan, hukumnya mubah. Kalau air itu susah untuk diratakan di badan, hukumnya makruh. Nah, ini kalau panasnya bukan di bawah terjemur di bawah matahari. Nah, tapi kalau di bawah matahari dia mempunyai hukum sendiri. Sama-sama makruh tapi penyebabnya beda. Nah, baiklah ya, yang pertama disebabkan terjemur di bawah terik matahari. Lanjut. Digunakan saat masih panas. Kalau sudah dingin makruh enggak lagi? Enggak makruh lagi kalau sudah dingin. Kemudian yang ketiga, disiramkan atau digunakan air itu kepada orang hidup. Nah, orang hidup. Nah, kalau orang mati gimana? Ada beda pendapat kemarin. Apa beda pendapat kemarin? Kalau Imam Ramli apa? Tidak ada perbedaan. Kata Imam Ramli, mau orang hidupkah, orang matikah, maka keduanya itu tidak boleh digunakan air panas. Tidak boleh air panas yang terjemur di bawah matahari itu digunakan kepada orang hidup ataupun orang mati. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, orang hidup makruh. Kalau orang mati tidak makruh. Itu pendapat siapa? Imam Ibnu Hajar. Lanjut. Nah, jadi kalau yang terjemur itu tempatnya terbuat dari logam, ya, ada dari besi, dari timah, tembaga, apalagi macam-macamnya di situ, ya enggak? Nah, kalau selain daripada itu, Bang, seperti terbuat dari kayu, makruh enggak? Enggak. Terbuat dari bak, makruh enggak? Enggak. Apalagi? Pokoknya yang bukan tembaga, ya, bukan yang terbuat dari logam. Kalau logam itu kan bisa mengeluarkan apa ya? Bercak kayak seperti karat, itu yang menyebabkan tadi. Tapi kalau seandainya dari kayu, baknya itu umpama, atau dari plastik umpama, itu enggak apa-apa. Atau dari kaca akuarium, ya, dari kaca akuarium terjemur di bawah terik matahari enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan terbuat dari logam. Nah, kecuali logam emas dan perak itu diamankan. Kenapa enggak apa-apa dari logam emas dan perak? Coba baca. Nah, kenapa tidak apa-apa tembaga itu, logam emas, logam perak itu enggak apa-apa? Karena emas dan perak itu sangat murni. Sangat murni. Nah, itu perempuan tuh, ada perempuan yang alergi kalau pakai cincin selain dari emas dan perak. Kalau terbuat dari tembaga, aduh gatal katanya. Tapi kalau pakai emas, perempuan itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia murni.
Murni itu artinya karena terlalu ya bagus emas tadi, tidak ada menimbulkan alergi di kulit. Begitu juga perak. Nah, cuman masalahnya kalau seandainya ada orang punya piring atau gelas atau mangkok terbuat dari emas atau perak, dia gunakan piring tadi sebagai alat makan dia. Nah, apa hukumnya? Haram. Nanti kita akan sampai tuh bab awani, bab bejana-bejana. Walaupun umpama air itu terjemur di bawah terik matahari, bendanya itu emas atau perak, airnya nggak makruh dipakai. Airnya. Tapi kalau tempatnya itu yang menyebabkan jadi haram. Kalau digunakan minum air itu langsung dari wadah piring atau gelas atau mangkok atau ember yang dari emas, hukumnya haram. Ya, itu kita boleh pakai piring emas, pokoknya bejana-bejana itu tempat-tempat terbuat dari emas dan perak nanti kalau di surga, kalau di dunia nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Karena itu bisa mengecilkan hati-hati orang miskin. Kalau orang miskin ngeliat emas katanya, jadi dia merasa minder. Orang miskin itu kalau berteman dengan orang kaya. Nah, jadi kalau airnya terjemur di bawah di tempat yang terbuat dari emas atau perak, nggak apa-apa, nggak makruh hukumnya, ya nggak makruh. Tapi kalau tempat itu digunakan untuk makan minum dari emas tadi, itu yang haram. Paham nggak maksudnya, maksud Abu ya ini? Baik, lanjut yang kelima. Digunakan di musim panas. Indonesia ada nggak musim panas? Nggak ada musim panas. Indonesia ini cuma ada musim kemarau, ada musim penghujan. Itu aja di Indonesia ini, tropis dia. Nah, musim kemarau sama musim penghujan. Lain kalau di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ada musim panas, ada musim dingin. Musim panas ada, musim dingin ada. Lain lagi di negara yang kayak di mana tuh, Cina, Jepang dan sebagainya, ada 4 musim. Ya, ada musim panas, ada musim dingin. Ya, kayak di Turki ada musim apa lagi? Musim gugur, musim semi. Kalau musim semi dia berbuah, bunga-bunga itu mekaran. Makanya kalau orang yang mau ke Turki itu yang paling indah di bulan April, Maret, April, Mei itu. Kenapa? Karena lagi bunga-bunga tuh, pohon-pohon berbunga semuanya, bagus. Jangan musim gugur. Kalau musim gugur rontok semua pohon. Ya, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim musim semi, ada musim gugur. Di sana jarang hujan. Kalau di Timur Tengah itu jarang hujan. Makanya dia tidak punya musim hujan, nggak ada. Yang ada musim panas dan musim kemarau. Di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Musim panas, musim dingin. Yang ada kita apa ya? Musim penghujan, musim kemarau. Musim kemarau, panas-panasnya musim kemarau kita itu belum ada apa-apanya dengan musim panas di Timur Tengah. Cuma nanti kamu kalau berangkat haji, berangkat umrah, atau kamu belajar di Hadramaut nanti, karena musim panas, luar biasa panasnya. Ini musim panas nih, masuk ke ruangan pakai kipas, bukan tambah dingin, tambah panas. Anginnya ini panas. Nah itu. Abu ya itu kalau belajar dulu di Hadramaut, kalau sudah musim panas, nah ini sudah pakai AC. Kamar itu panjang, mungkin ada 6 meter panjangnya itu. 4 kali 6 kamar itu. Nah kalau musim panas, apa yang terjadi? AC-nya nyala, kipas angin 2 nyala semuanya, tapi masih aja kepanasan.